Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Kali ini saya mau sedikit kembali ke permulaan, bukan bagaimana caranya kita trading. Kali ini saya mengkhususkan video kali ini untuk teman-teman yang mungkin masih ragu-ragu atau tertarik untuk investasi di pasar modal, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Video ini saya akan membahas mulai dari hal yang paling awal, yaitu buka rekening. Tetap di sini. Latar belakang video ini adalah pertemuan dengan beberapa orang teman lama, kawan dari kampus. Kita kumpul-kumpul terus saling tukar-tukaran cerita. Mereka malah kebayangnya itu jual beli saham itu kayak orang di satu ruangan gitu, kemudian transaksi tanda tangan, kemudian udah bawa pulang map, ada serah terima uang dan lain-lain. Itu kira-kira yang ada di bayangan beberapa orang. Saya nggak tahu ini terlalu cupu atau gimana, tapi ya itu sungguh mengganggu gitu. Kemudian saya terangkan, bilang, ya kamu kan udah tahu sekarang ada jual beli online kayak marketplace gitu, semuanya kita beli online. Ya, kira-kira di saham juga udah seperti itu. Cuman karena saham itu udah lebih lama, di pasar saham itu kita udah lebih lama main di online, jadi lebih tertata lah kira-kira begitu. Udah ada regulasinya, udah ada badan pengawas dan lain-lain itu, jadi udah lebih aman gitu kalau saya ceritakan. Kemudian ya diskusinya jadi lebih berkembang dan saya nggak menampik bahwa ya kalau yang seumuran saya aja itu masih belum ngerti bagaimana cara mulainya, ya apalagi yang kawan-kawan yang mungkin baru lulus, baru mulai bekerja, mulai tertarik dengan investasi, ya saya juga nggak kebayang lah kira-kira bagaimana dalam pikirannya. Makanya saya mau kita dari awal dulu. Seperti apa sih memulai suatu bisnis di pasar modal. Untuk mulai bertransaksi di pasar saham, teman-teman tentu saja harus punya apa ya namanya, kalau kita bilang ya rekening. Itu punya rekening, sama seperti teman-teman menyimpan uang di bank. Bahkan ini pun ada sangkut pautnya dengan bank, karena teman-teman kemudian buka rekening namanya rekening dana investasi RDI atau RDN lah, rekening dana nasabah. Entah itu bank teman-teman namakan apa, tapi pokoknya ada RDI atau RDN. Itu adalah satu rekening khusus di mana teman-teman menyetorkan dana yang teman-teman siapkan untuk bertransaksi di pasar saham. Nah, itu kira-kira dulu. Tapi sebelum teman-teman bertanya itu mau buka rekeningnya seperti apa, saya menjelaskan dulu bahwa untuk buka RDN itu teman-teman nggak perlu repot. Itu akan dilakukan oleh pihak sekuritas. Itu anggota bursa, mereka yang akan membantu teman-teman untuk membukakan rekening dana nasabah tersebut. Jadi teman-teman cukup melakukan pendaftaran registrasi di sekuritas, jadi perusahaan sekuritas yang teman-teman pilih. Sama seperti kita membuka rekening di bank, tentu saja ada persyaratannya. Ada, ya nggak jauh-jauh dari isi form, kemudian kita punya persyaratan administratif, misalnya kita punya identitas, ada KTP, kemudian diminta NPWP. Tapi di sekuritas itu teman-teman kemudian akan diminta untuk memberikan fotokopi buku tabungan. Jadi fotokopi rekening bank teman-teman itu di halaman awalnya yang ada nama, ada nomor rekening, itu akan diminta oleh pihak sekuritas sebagai tempat nanti untuk menyalurkan dana dari rekening dana nasabah untuk dikeluarkan. Jadi pada saat teman-teman memberikan perintah untuk withdrawal, menarik duit teman-teman dari rekening dana nasabah, maka pihak sekuritas akan mentransfer dari RDN kembali ke rekening biasa, kembali ke rekening teman-teman. Jadi itulah gunanya mereka meminta fotokopi buku tabungan. Halaman pertama aja itu yang difotokopi. Kemudian teman-teman mungkin perlu menyiapkan 6 lembar materai. Itu kalau teman-teman isi formulir secara offline. Sekarang sih banyak yang bisa bikin online. Mungkin teman-teman nanti bisa cobain sekuritas sekarang udah lebih mudah. Teman-teman akan dipandu untuk mengisi form secara online. 2 tahun, 3 tahun belakang ini kan kita kena pandemi ya, jadi sangat disarankan untuk
tidak bertatap muka dengan orang lain. Ya, saya kira itu adalah pilihan yang paling baik, kita buka rekening secara online, nggak perlu ketemu orang lagi kan. Sampai di tahap ini saya yakinkan aman, tidak ada resiko kehilangan uang. Jadi pada saat teman-teman baru buka rekening itu tidak ada resiko untuk kehilangan uang sama sekali. Iya dong, uangnya itu ada di rekening atas nama teman-teman sendiri, atas nama pribadi, bukan di rekeningnya perusahaan sekuritas, bukan di rekening yang lain-lain. Pokoknya benar-benar aman. Teman-teman masukin 1 juta, mau ditarik lagi 1 jutanya, bisa. Teman-teman masukin 10 juta, mau ditarik balik lagi ke rekening teman-teman 10 juta, bisa. Nah, pokoknya sampai tahap ini tidak ada resiko. Dana minimal yang harus teman-teman siapkan itu bervariasi, tapi biasanya yang paling rendah sekarang itu adalah Rp100.000. Sama, lebih rendah ya, kalau buka di bank kayaknya itu minimal Rp500.000. Kalau di BCA ya Rp500.000 pas 1 juta, saya kurang ingat, udah lama nggak buka rekening di BCA. Tapi kira-kira di BCA itu minimal setoran awal initial deposit itu Rp500.000. Tapi kalau di sekuritas bikin account untuk transaksi saham, teman-teman hanya memerlukan uang Rp100.000 untuk awal minimal deposit. Nanti Rp100.000 itu bisa teman-teman gunakan untuk jual beli saham. Metode lain yang lebih gampang, dan saya kira ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu, tiap akhir pekan di Bursa Efek Indonesia itu ada namanya SPM. Jadi biasanya itu mereka adakan SPM, teman-teman tinggal googling aja SPM, BEI, Sekolah Pasar Modal BEI, mungkin sekarang itu diadakannya online juga. Tapi teman-teman bisa mengikuti SPM yang diadakan oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian teman-teman di situ akan dipandu oleh sekuritas, jadi itu diselenggarakan oleh BEI dengan bantuan dari kawan-kawan sekuritas. Mereka kemudian bikin sekolah pasar modal, teman-teman datang mengikuti materi yang mereka berikan, kemudian dipandu untuk membuka rekening. Jadi tergantung itu, kalau yang bikinnya dari Ajaib Sekuritas ya teman-teman akan dibukakan langsung rekening di Sekuritas Ajaib. Kalau teman-teman dibikinnya kebetulan ikut SPM yang diadakan oleh Bibit, ya kemudian Bibit itu apa ya, Stockbit kali ya, nama kerennya. Kalau teman-teman ikut di Stockbit, nah, mereka akan bukakan rekening di sekuritasnya Stockbit, begitu juga di Sinarmas. Pokoknya di mana-mana teman-teman ikut sekolah pasar modal, nah di situ mereka akan bukakan rekeningnya. Tidak usah khawatir, di situ teman-teman akan diajarkan apa itu investasi, kemudian apa itu resiko, apa itu capital gain, pokoknya macam-macam. Teman-teman boleh ikut dan itu setoran awalnya itu atau biayanya itu adalah Rp100.000 dan itu akan dikonversikan menjadi setoran awal untuk pembukaan rekening. Jadi duit Rp100.000 itu nggak akan hilang. Nanti setelah teman-teman selesai buka rekening, udah punya rekeningnya, kemudian teman-teman download platform untuk bertransaksi secara online, atau teman-teman bisa, ya mungkin sekarang udah kurang populer, bisa teman-teman angkat telepon, pakai handphone, berhubungan langsung dengan pihak sekuritas untuk minta tolong jual atau beli saham. Jadi itu cara-cara yang masih bisa teman-teman lakukan. Cuman memang fee-nya berbeda. Tentu saja kalau fee teman-teman bertransaksi langsung secara online itu lebih rendah daripada teman-teman melakukan transaksi lewat telepon. Itu fee yang akan ditarik oleh pihak sekuritas. Fee itu biasanya berkisar antara 0,15 sampai dengan 0,25 untuk fee beli. Kemudian kalau teman-teman menjual saham itu ditambah pajak sebesar 0,1%. Jadi kalau fee belinya itu 0,15% ya. Jadi teman-teman akan dikenain fee sebesar 0,15% dari seluruh transaksi yang teman-teman lakukan. Kemudian kalau teman-teman menjual itu kena fee-nya sebesar 0,25%. Ada 0,1%-nya itu sebagai pajak yang pajak final untuk transaksi di bursa saham. Ya, teman-teman nggak usah khawatir, ini sudah sangat-sangat
jelas regulasinya, nggak akan ada tipu-tipu lagi. Semua biaya yang teman-teman keluarkan itu udah ada aturannya. Nah, dan ini memang udah dibikin sedemikian rupa sehingga sangat nyaman untuk bertransaksi jual beli saham. Saya kira ini tahap awal untuk teman-teman yang masih bingung bagaimana caranya atau bagaimana awalnya untuk buka rekening untuk bertransaksi saham. Kalau masih lebih bingung lagi, masih banyak yang ditanyakan, langsung aja tulis di kolom komentar. Sebisa mungkin saya akan jawab. Ya enggak, kalau nggak dijawab pakai tulisan, nanti kita bikin video lagi. Setelah nanti teman-teman udah punya rekening, bagaimana cara membeli saham, menentukan saham yang akan naik, atau cari-cari saham yang bisa memberikan keuntungan, ya tetap di channel Stock Technician. Banyak pilihan-pilihan saham yang bisa dibeli untuk mendapatkan keuntungan. Sampai di sini, salam cuan untuk kita semua.